ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia, dan ini juga berjalan di tengah orang-orang yang beriman, adanya ujian dan cobaan. Di belakang ujian dan cobaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai hikmah. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji, la yuftanun, belum datang kepada mereka fitnah. Dan fitnah itu ujian dan cobaan, mungkin terkait dengan agama, mungkin terkait dengan dunia. Kemudian Allah telah menegaskan walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur di tengah mereka. Wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Maka ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah umat, berjalan di tengah manusia, adanya ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan itu musibah dan malapetaka bukan hanya menimpa disebabkan karena dosa dan kemaksiatan, tapi juga kadang menimpa seorang muslim untuk lebih meninggikan derajatnya dan lebih mengukuhkannya di atas agamanya. Karena itu para nabi dan para rasul, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah dan paling taat kepadanya,
mereka juga memperoleh ujian dan cobaan. Padahal mereka adalah para nabi dan para rasul. Karena di belakang ujian dan cobaan itu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk manusia, berupa kebaikan maupun keburukan. Siapa yang berhasil di dalam ujian dan cobaan, dia berpijak di atas kaidah-kaidah syariat, maka dialah yang beruntung di belakang ujian dan cobaan tersebut. Karena itu disebutkan di dalam sebuah hadits yang sahih tentang para nabi, bahwa para nabi itu wa kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bil raha. Mereka para nabi itu sangat bergembira dengan ujian, dengan cobaan, sebagaimana kalian itu bergembira ketika mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan. Iya, kita kalau dapat ujian dan cobaan, kalau kita dapat kesenangan, kita sangat bergembira. Tapi begitu mendapatkan ujian dan cobaan, disitulah manusia beraneka ragam, dan kebanyakannya di belakang ujian dan cobaan itu tidak memiliki dari kesabaran dan dari pintu-pintu ketaatan yang harusnya dimiliki. Adapun para nabi, mereka berada di atas jenjang ibadah yang paling tinggi di belakang ujian dan cobaan. Bukan hanya bersabar, bukan hanya bersabar. Sabar itu seorang terkena ujian, jiwanya memberontak, tidak menerima. Maka kesabaran ini menekan jiwanya supaya dia menerima hal tersebut, tidak berkeluh kesah. Itu derajat sabar. Nah, ini jenjang ibadah yang agung. Ada jenjang lebih tinggi darinya, namanya ridha. Selain daripada dia menyabarkan dirinya, dia juga ridha akan ketentuan Allah. Maka jiwanya tenang akan hal tersebut. Dan perbedaannya antara sabar dan ridha, keduanya sama-sama menahan. Iya. Tetapi di sabar itu jiwa kadang masih memberontak. Tapi kalau di ridha tidak, jiwanya tenang, menerima. Maka ini jenjang lebih tinggi. Dan ada jenjang yang lebih tinggi daripada itu, namanya syukur. Dia begitu tertimpa ujian dan cobaan, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini lebih tinggi lagi, karena bukan hanya dia jiwanya menerima, dia malah memandang ujian dan cobaan itu sebagai sebuah nikmat, sebagai sebuah karunia. Iya. Karena itu ini sebuah kaidah penting di tengah umat ini yang harus dipahami, bahwa ujian dan cobaan itu sudah merupakan ketentuan dan sunnatullah Azza wa Jalla di tengah umat. Namun juga kita harus pahami bahwa apa yang menimpa umat ini dari berbagai ujian dan cobaan, dari musibah dan malapetaka, dari kehinaan dan kerendahan, adanya dari umat ini yang ditindas, dizalimi, diperangi, dibunuhi, diusir dari negeri-negerinya, mengungsi ke mana saja mereka mampu dari belahan dunia. Ini semuanya adalah ujian dan petaka yang menimpa umat. Iya. Dan sesuatu itu tidak datang begitu saja. Ada sebab-sebabnya. Ada hal yang menyebabkan terjadinya. Ada hal yang menyebabkan terjadinya. Karena itu
ketika para sahabat Rasulullah SAW mengalami kekalahan di perang Uhud, mereka berkata, kenapa bisa seperti itu? Diterangkan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah tatkala kalian itu tertimpa oleh musibah, kalian tertimpa oleh musibah, padahal sebelumnya kalian sudah memperoleh 2 kali kemenangan. Kalian ketika tertimpa musibah, kalian berkata, kenapa bisa seperti ini? Maka Allah perintah kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu datangnya dari diri-diri kalian sendiri. Itu datangnya dari diri-diri kalian sendiri. Iya. Maka di tengah ujian dan cobaan, musibah dan petaka, berbagai kejadian yang menimpa umat, dari pelajaran pokok yang harus dipetik oleh setiap muslim dan muslimah adalah dia introspeksi diri, memperbaiki dirinya, dan mencari dari mana datangnya asap itu, dari mana bermula terjadinya kebakaran itu, sehingga diobati apa yang menimpa di tengah umat tersebut. Iya. Maka kita perlu merenungi apa sebab-sebab yang menyebabkan umat ini menjadi lemah. Apa sebab-sebab yang menyebabkan umat ini sangat mudah sekali untuk ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Dan apa yang menjadi sebab kejayaan yang dijanjikan terhadap umat ini terlambat datangnya terhadap umat, atau terangkat pada sebagian keadaannya, pada sebagian umat. Padahal kejayaan itu adalah hal yang telah dijamin untuk umat ini. Iya, telah dijamin untuk umat ini. Maka sebab-sebab itu ada. Sebab-sebab yang menyebabkan kenapa terjadi keterlambatan, kenapa terjadi kelemahan di tengah umat ini. Inilah yang perlu kita gaji, perlu kita bahas, iya, dan perlu kita selalu saling menasihati di dalamnya. Ketika ada yang menimpa dari saudara kita, umat Islam, dimanapun mereka berada, maka sebagai seorang muslim dan muslimah, pasti kita merasakan bagian dari kesedihan mereka. Iya. Dan itu adalah sifat keimanan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh itu mengeluh sakit, maka dirasakan oleh tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Dia menanggung dari sakit itu juga, apakah dengan panas di badannya, apakah dengan tidak bisa tidur. Iya. Dan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Menguatkan sebagian yang lain. Iya. Maka kesedihan itu ada di tengah umat. Dan itu salah satu dari lahan ibadah. Salah satu dari lahan ibadah yang terbuka ketika terjadinya musibah, ujian dan cobaan. Seseorang
menumbuhkan dari keimanannya, dari ketaatannya. Bagaimana dia bisa mencintai saudara-saudaranya? Dia merasakan manisnya iman di situ. Iya. Dan bagaimana dia membuka untuk dirinya lahan-lahan ketaatan di dalam membantu saudara-saudaranya, dalam menguatkan mereka dari sisi maknawi maupun dari sisi materi. Dari sisi maknawi maupun dari sisi materi. Maka ini semuanya dari kewajiban-kewajiban kita terhadap musibah apapun yang menimpa dari umat ini, kejadian apapun yang menimpa dari saudara-saudara kita dimanapun mereka berada di belahan bumi ini. Apakah yang masih tertindas hingga hari ini, misalnya seperti saudara-saudara kita yang berada di Suriah, di Yaman dan selainnya, ataupun kejadian yang selama ini terjadi di Myanmar, Burma sana pada saudara-saudara kita di Rohingya, ya. Walaupun kejadian-kejadian itu bukan baru terlahir belakangan, tapi itu adalah kejadian yang sudah lama. Dan hal-hal yang seperti inilah yang harusnya kita ketika mendapatinya, kita membuka pintu-pintu ibadah di dalamnya, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran mengarah kepada perbaikan. Sebab seorang mukmin itu tidak jatuh di dalam lubang binatang buas 2 kali. 1 kali saja. Dan apa yang sudah menimpanya itu menjadi pelajaran. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu jangan sampai terjatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. Ya kalau dia sudah pernah lewat jatuh, nah, jatuhnya ini sudah jadi pelajaran. Sudah menjadi pelajaran. Tidak terjatuh lagi. Kalau dia terjatuh di situ, dia pelajari apa sebabnya dia terjatuh. Kenapa bisa ke situ? Tapi yang menjadi masalah, dia sudah terjatuh di situ, datang lagi, jatuh lagi, datang lagi, jatuh lagi. Akhirnya menunjukkan ghaflah. Iya. Menunjukkan kelalaian yang sangat besar. Dan ini yang harus diperbaiki. Ini yang harus diperbaiki. Karena itulah di kajian ini kita akan mengkaji dari sebab-sebab yang bisa melemahkan umat, sekaligus kita barengi dengan kebalikannya. Apa hal yang dengannya membuat umat ini berjaya dan selalu dimapankan oleh Allah Subhanahu wa taala, berliput dengan pertolongan dan kemenangan. Iya. Maka ini fikih di dalam hidup sebagai seorang muslim dan muslimah wajib untuk dipahami. Wajib untuk dipahami. Dan mesti dimengerti oleh setiap orang dari umat ini. Dan ini salah satu sebab dia menjadi berberkah dimanapun dia berada. Sebab seorang mukmin itu sifatnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya telah dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang mubarak, berberkah, membawa barakah, selalu menabur kebaikan dimanapun dia berada. Ini sifat seorang dari umat ini. Dan hal tersebut dengan dia mengetahui, punya fikih pada kejadian-kejadian yang menimpa. Dia memahami apa kewajibannya sebagai salah seorang individu di tengah umat ini. Di tengah umat ini. Iya. Dan berbicara tentang sebab-sebab kelemahan, apa yang menyebabkan umat ini menjadi lemah, ini tentunya banyak hal yang perlu diuraikan. Tapi saya akan menjelaskan garis-garis besar, pokok-pokok perkara yang menjadikan umat ini menjadi lemah. Umat secara umum, iya, terjadi kelemahan padanya. Dan ini kadang disebabkan karena
individu-individu dari umat itu hilang pada mereka dari sebab-sebab kekuatan. Iya. Selalu bersama perkara-perkara yang melemahkannya. Dari pokok yang melemahkan umat ini adalah kejahilan. Jahil akan ilmu syar'i. Jahil akan ilmu agama. Tidak memiliki semangat di dalam menuntut ilmu, mempelajarinya, dan di dalam mengajarkan dan menyebarkannya. Iya. Dan ini inti dan bisa dikatakan sumber semua penyakit, kejahilannya. Dan bercabang darinya penyakit-penyakit yang lain yang membuat umat ini menjadi lemah. Karena itulah di dalam Al-Quran telah datang celaan yang sangat banyak akan sifat yang jelek ini, sifat kejahilan. Iya. Dan ketiga, diterangkan tentang siapapun yang dicela, maka itu dasar celaannya karena ada kejahilan padanya. Karena ada kejahilan pada mereka. Dan itu sifatnya penduduk neraka, sifatnya kaum munafikin, dan sifatnya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di berbagai tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Karena itulah pokok dari kemuliaan di tengah umat ini adalah mereka berilmu dan beramal. Mempelajari dari ilmu syariat. Mempelajari dari ilmu syariat yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Iya. Dan dengannya lah mereka bisa selalu kuat di hadapan musuh-musuhnya. Iya. Dan dengan hal tersebut mereka memperoleh berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih di dalam agama. Dia akan dibuat paham di dalam agama. Dan di sini frasa di dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqqihhu fid din. Maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Paham di dalam agamanya. Iya. Jadi kepahaman di dalam agama ini, fikih di dalam agama ini akan membuat dia memperoleh segala bentuk kebaikan. Kebaikan apa saja, dunia maupun akhirat. Semuanya dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Iya. Karena ilmu ini yang membuat seorang itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna pada seluruh keadaannya. Pada seluruh keadaannya. Iya. Kalau misalnya dia di dalam sebuah keadaan pernah tidak berhasil, maka dengan bimbingan ilmu dia tahu bagaimana ke depannya dia berhasil. Kalau suatu hari misalnya dia pernah jatuh di dalam sebuah kesalahan, maka dengan bimbingan dari ilmu agama ini dia mengerti ke depannya apa yang harus dia kerjakan, apa yang perlu dia perbaiki. Iya. Dengan ilmu agama ini dia bisa melihat dari tanda-tanda kejelekan apabila kejelekan akan datang. Dan dengan ilmu agama ini dia memiliki tameng yang melindunginya dari ujian, cobaan, fitnah, musibah dan malapetaka. Dan ini dari keindahan seorang mempelajari ilmu agama. Karena itu berbicara tentang keutamaan ilmu
Ini adalah pembahasan yang luas. Ini dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku tersendiri. Diuraikan di dalam pembahasan-pembahasan yang memang keutamaan ilmu itu sangat panjang untuk diterangkan. Dari kebaikannya untuk seorang hamba pada dirinya, pada keluarganya, di tengah masyarakatnya, di tengah umatnya. Kebaikan dari ilmu itu di dunia dan di akhirat. Bagaimana ilmu itu adalah cahaya yang selalu meneranginya. Ilmu itu adalah harta yang sangat mahal, warisan para nabi dan para rasul. Bagaimana ilmu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, jangankan seluruh ilmu, satu ilmu saja diamalkan. Satu ilmu saja diamalkan. Itu kadang dikatakan oleh Nabi, misalnya di dalam salat 2 rakaat sebelum subuh, dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu dari ilmu. Bagaimana kalau dia pelajari banyak dari ilmu itu? Iya. Ilmu itu kekuatan yang paling kuat. Dan ini sebab pokok dari kekuatan umat. Dengan mempelajari ilmu agama. Karena itu kalau kita melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita mengingat akan keberhasilan Nabi dan para sahabatnya. Mereka bukan orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Dan para sahabat bukanlah orang-orang yang ketika terjadi misalnya peperangan, mereka lengkap dengan segala kesiapannya. Dan dimaklumi Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk para sahabat berbagai kemenangan di berbagai tempat, bukan karena jumlah mereka. Bukan pula karena kuatnya persenjataan mereka. Iya. Tetapi karena keimanan. Karena keimanan yang ada pada mereka, dan itu dasarnya semuanya dibangun di atas pengetahuan. Mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang-orang yang sangat kuat. Baik. Maka dari pokok yang melemahkan umat ini adalah kejahilan. Karena itu obatnya, siapa yang menghendaki ketinggian, kejayaan dan kemuliaan untuk umat, maka hendaknya ia memiliki dari perhatian yang besar terhadap ilmu, perhatian di dalam mempelajarinya, penghargaan terhadap ilmu agama itu. Iya. Dan ilmu itu perlu dipelajari, perlu dituntut. Bukan hanya kita punya kesadaran, ya, masuk pengetahuan. Ilmu ini adalah hal yang sangat baik, keutamaan yang sangat besar. Tapi tidak ada langkah di dalam belajar. Padahal di antara seluruh pintu ibadah, tidak ada pintu ibadah yang lebih besar daripada pintu ilmu. Iya. Karena dari ilmu ini dia bisa mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dari pintu ilmu ini dia bisa membuat ibadah yang dikerjakan lebih sempurna daripada yang lainnya. Lebih sempurna daripada yang lainnya. Karena itu kadang dua orang, ya, sholat, sama-sama sholatnya. Ada yang masuk masjid misalnya, sama-sama sholat 2 rakaat. Ya. Tapi nilai yang didapatkan oleh dua orang ini berbeda sesuai dengan kadar pengetahuannya. Orang yang pertama dia masuk ke masjid, dia niatnya cuma sholat tahiyatul masjid saja, dapat pahala tahiyatul masjid. Iya. Ada seorang yang masuk masjid karena ini waktu duha, sebelumnya dia berwudu, belum sholat sunnah setelah wudu, maka dia sholat 2 rakaat dengan 3 niat. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan sholat sunnah wudu. Ya. Kalau kita lihat pada zahirnya sama yang dia kerjakan, sama-sama kerjakan 2 rakaat. Tapi yang memberi pengaruh adalah apa? Ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ya. Karena itu kadang seorang alim dia hanya duduk berpikir saja, dia dapat pahala berlipat-lipat, bergunung-gunung.
Ya, kadang orang tidak mengetahui ya apa yang dia pikirkan. Itulah pengaruh dari ilmu. Karena ilmu itu ada yang terkait dengan amalan-amalan hati, dari khasyah, dari rasa takut, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, raja, al-mahabbah. Ya. Dan ini adalah lahan-lahan ibadah, taman-taman surga yang tidak didapati, tidak akan dilihat oleh seorang kecuali kalau dia belajar. Dia masuk di dalamnya, mempelajarinya. Ya. Dan ini sebab kekuatan umat. Sebab pokok yang membuat umat ini menjadi kuat. Ketika ada masalah apapun, maka dengan pengetahuan yang dia ketahui, dia bisa memilih hal yang paling indah, solusi yang paling bagus untuk masalah itu. Solusi yang paling bagus untuk masalah tersebut. Dan ini pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu. Karena itulah terkait dengan ilmu ini, ya, ilmu itu harusnya dipelajari dengan baik. Diambil dari sumber-sumbernya yang benar, dan diambil, ditalaki dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, agar supaya ilmu itu bisa masuk kepadanya dengan pemahaman yang benar. Ya, bukan dengan membaca sendiri. Karena kalau membaca sendiri, semua orang bisa membaca sendiri. Dan dari dahulu para ulama belajar itu tidak ada yang membaca sendiri. Orang-orang yang sangat cerdas, lebih cerdas daripada kita. Ada yang bisa menghafal hadits, 100 hadits satu kali dengar. Ya. Ada yang dalam satu hari dia bisa menghafal beribu-ribu hadits. Tapi bersama dengan itu semua mereka belajar dari guru. Mengambilnya langsung talaki dari orang-orang yang berilmu. Iya. Dan ini dari hal yang melemahkan umat di masa ini. Karena mereka sudah jauh dari ilmu, ketika punya kesenangan untuk belajar ilmu, salah pula jalurnya di dalam belajar. Iya. Akhirnya bukannya ilmu yang dia dapatkan, tetapi dia keliru dalam langkah, keliru dalam berjalan. Keliru dalam berjalan. Apalagi kalau dia hanya mengandalkan baca dari internet. Ada apa-apa tanya Mr. Google. Maka ini yang membuat umat ini menjadi apa? Menjadi terbelakang. Karena itu ilmu itu diambil dari guru. Diambil dari orang-orang yang ahli. Diambil dari mereka yang memang memiliki ciri-ciri seorang guru yang bisa diambil ilmunya. Iya. Dan guru yang diambil ilmunya itu, orang-orang yang berilmu, itu bukan orang yang mengikuti seluruh manusia. Sebab manusia ini tidak bisa diikuti semuanya. Dan tidak akan mungkin manusia itu ridha terhadap kebenaran. Tidak mungkin manusia itu seluruhnya semuanya ikut kepada kebenaran. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat orang-orang menjadi beriman. Dan Allah telah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau taati kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena itu seorang yang berilmu, dari sifat mereka itu memberikan kepada manusia apa yang mereka perlukan. Obat yang mencocoki mereka, walaupun obat itu tidak disukai. Walaupun obat itu tidak disukai, sebab mereka ini mengobati. Mereka ini orang-orang yang ingin membebaskan manusia dari api neraka. Mereka ini orang-orang yang ingin membuat manusia itu menjadi selamat, sehat dan baik. Iya. Dimaklumi bahwa pasien itu kalau ada yang datang, ada yang teriak-teriak dikasih obat. Ada yang berontak kalau disuntik. Ya. Dan dokter tidak peduli hal tersebut. Memang itu kewajibannya. Agar supaya orang ini menjadi sembuh. Ya. Adapun kalau seorang dai, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Ketika ada tren begini, dia ikut tren sana. Ada angin ke timur, dia ikut ke timur. Ada angin barat, dia ke barat. Ya. Ini bukan seorang dai namanya. Dan tidak ada sifat-sifat orang yang berilmu seperti itu. Orang yang berilmu itu punya keteguhan, punya ats-tsabat. Karena itu dikatakan kepada Nabi, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak mengukuhkan engkau ya Nabi Muhammad,
maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Ya. Dan setiap sesuatu dan semuanya dari kisah-kisah itu kami terangkan dari berita-berita para rasul, hal yang membuat hati itu menjadi teguh, menjadi kuat. Ya. Dan ketika kaum musyrikin berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa begitulah ketentuannya, diturunkan tidak sekaligus. Ya. Gunanya apa? Untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ciri orang yang berilmu itu punya keteguhan. Maka ilmu seperti itu harusnya ketika dipelajari, seorang mengambilnya dari sumber yang benar. Iya. Kemudian si guru ini hendaknya dia memiliki manhaj yang lurus, manhaj yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah sebab pertolongan di tengah umat. Dari pokok keberhasilan mereka dan kekuatan mereka. Sebab kapan umat ini sudah berpaling dari jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya, maka ini adalah pokok kelemahan. Dari pokok kelemahan. Saya akan terangkan nanti sebagian dalil tentang hal tersebut. Yang jelas bahwa mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu dari sumber pertolongan, sebab datangnya kebaikan. Karena itu dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, atau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaghzu fi'amu minan nas." Akan datang nanti suatu masa sekelompok dari manusia berperang. Maka dikatakan kepada pasukan ini, "Hal fikum man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakanlah dari pasukan, "Iya, di antara kami ada dari sahabat Nabi." Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Kemudian datang lagi masa setelah itu, ada manusia yang berperang. Ditanyakan lagi kepada mereka, "Hal fikum man ra'a man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada yang pernah berjumpa dengan orang yang bersahabat dengan Nabi? Ini bukan sahabat yang dicari, orang yang pernah melihat sahabat. Maka dikatakan iya. Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Kemudian kata Nabi, akan datang lagi masa setelahnya, yaghzu fi'amu minan nas, kelompok manusia melakukan peperangan. Maka dikatakan kepada mereka, "Hal fikum man ra'a man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di antara kalian ada yang melihat orang yang bersahabat dengan Nabi? Ini sudah generasi di bawahnya lagi. Iya, maka dikatakan iya, maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Maka ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu syarat kemenangan, kejayaan di tengah umat, bahwa siapa yang menghendaki kejayaan, hendaknya dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena itu dari sifat seorang guru itu adalah penasihat. Dia adalah penasihat untuk umat, cinta kebaikan untuk mereka. Dia mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Dia mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. So, kalau dia mengajak kepada diri, itu terlalu banyak maslahat yang kelihatan. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, jalan Allah itu sudah jelas. Jalan Allah Subhanahu wa taala jelas. Maka dia akan mudah mengajak manusia ke sana. Iya. Maka ilmu itu diambil dari sumber yang benar. Diambil dari jalur yang benar. Kemudian dari kekuatan umat ini terkait dengan ilmu adalah bagaimana mereka kembali dan merujuk kepada orang-orang yang berilmu, khususnya ketika terjadi masalah-masalah besar di tengah mereka. Iya. Apabila terjadi permasalahan di tengah umat, kemudian setiap orang berbicara, orang-orang jahil yang paling terkemuka di dalamnya, maka ini adalah tanda kehancuran.
sebab kejelekan. Sebab kejelekan. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung rasa takut, mengandung rasa aman atau rasa takut, mereka langsung sebarkan. Ini ayat ada sebab turunnya ya. Kisah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersiar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Iya. Dan ini berita membuat gempar. Sampai tetangga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu datang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk pintunya dengan keras sekali. Sampai Umar kaget. Umar menyangka ada musuh yang mau datang menyerang. Ya. Begitu Umar keluar, tanya ada apa terjadi? Rupanya berita tentang tersiarnya bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Umar langsung turun. Dia dapati para sahabat di masjid, ada yang di sudut sana menangis, di sudut sana menangis, di sudut sana menangis. Ya. Maka beliau masuk menjumpai sebagian dari istri Nabi, menanyakan apa yang terjadi. Yang akhir dari kisah itu, akhirnya Umar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Ya, beliau hanya melakukan ila, bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama sebulan, dan itu bukan talak namanya. Itu hak suami, boleh dia kerjakan untuk mendidik. Maka itu terkait dengan kejadian ini turun ayat ini. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung kegembiraan atau kekhawatiran, mereka langsung sebarkan. Nah, ini berita langsung disebarkan, baru sampai langsung sebarkan. Ditegur para sahabat. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr di tengah mereka. Maka kata Umar, saya termasuk ulil amr. Karena Umar yang menyelesaikan masalah itu. Iya. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka akan diketahui bagaimana cara untuk membuat penyelesaian darinya oleh orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika terjadi masalah itu, apa yang beliau lakukan dalam menyelesaikannya dan seterusnya. Iya. Maka ini kembali kepada ahlul ilm, kembali kepada orang-orang yang berilmu. Ini adalah ciri di dalam apa? Di dalam kejadian-kejadian yang menimpa umat. Iya. Karena itulah kalau terjadi sesuatu itu bukan dilihat pada semangat, ya. Apalagi orang-orang yang harusnya dia kerjanya itu belajar, bukan dia sibuk dengan hal-hal yang bukan bidangnya, perkara yang dia tidak boleh masuk di situ. Ya, bukan lagi dikatakan perkara yang tidak ada urusannya di situ atau perkara yang bukan hal yang baik di situ, tapi dia tidak boleh masuk di situ. Karena itu bukan wewenang dia. Itu bukan wewenang dia. Dan dia haram berbicara dalam hal tersebut. Iya. Maka setiap orang hendaknya mengetahui kadarnya masing-masing. Dan inilah kaidah yang diselisihi oleh banyak dari manusia. Sehingga terjadi berbagai kerusakan-kerusakan. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan, diobati dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Muncul dari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya sebagai orang-orang yang berilmu. Misalnya, ya, pada kejadian-kejadian yang menimpa hanya mencari kemaslahatan di belakangnya. Kalau ini dari dahulu terjadi musibah, malapetaka di tengah umat dari masa Bosnia dan sebagainya. Ya, itu dari dulu ada orang yang berteriak-teriak, ya, menyuruhkan dari kesedihan terhadap umat, menyuruhkan kesedihan di tengah umat. Tapi dia sendiri kerjanya hanya seperti itu. Ya. Itu pada setiap waktu seperti itu, kondisi dan keadaannya. Tidak ada arah kepada perbaikan, tidak ada arah untuk mengangkat derita dari
umat itu. Bahkan penderitaan dari umat itu kadang dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai kemaslahatan mereka. Menjadi lebih populer. Oh, ini pahlawan. Oh, ini orang yang peduli terhadap umat. Tebar pesona di sana sini untuk acara waktu-waktu pemilihan dan sebagainya. Ya. Jadi wajah sudah tersingkap dari masa dahulu. Ketika ada musibah yang menimpa, kita tidak perlu orang-orang yang kerjanya hanya meraung-raung, menangis, tidak ada solusi di belakangnya. Saudara-saudara kita, umat ini tidak memerlukan hal yang seperti itu. Tapi mereka perlu orang-orang yang betul-betul cinta kepada mereka, mengerti akan penderitaan dan mengerti akan masalah yang mereka hadapi dan memberikan solusi di belakang masalah tersebut. Iya. Karena itu ini perlu kepada wejangan dari orang-orang yang berilmu. Wejangan dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu apabila mereka berbicara dengan ilmu. Kalau mereka diam juga dengan ilmu. Mereka diam juga dengan ilmu. Maka ini adalah hal yang membawa kebaikan untuk umat. Karena itu sekali lagi bahwa ilmu ini adalah solusi di dalam memperbaiki dari kelemahan umat ini. Dan kejahilan apabila selalu berada di tengah umat ini dari bahaya yang bisa menimbulkan kelemahan-kelemahan di tengah umat ini. Dari kejahilan inilah bercabang berbagai sebab-sebab kelemahan yang lain. Di antara kelemahan tersebut adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud dalam Sunannya dan selainnya dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan umat-umat itu sudah dekat, umat-umat itu akan memperebutkan kalian seperti para penyantap, orang-orang yang akan makan memperebutkan hidangan di atas meja. Iya, ini subhanallah penggambaran kondisi dan ujian yang menimpa dari umat ini. Bagaimana mereka dihadapkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi digambarkan sangat lemah, seperti makanan di atas meja. Hidangan ini semua orang bisa mengambilnya. Ya. Dia ambil apa yang dia suka, dia tinggalkan apa yang dia suka. Digambarkan seperti itu. Akan datang umat-umat itu memperebutkan kalian seperti para penyantap, orang yang makan memperebutkan hidangan di atas meja. Qala qail, maka seorang bertanya, amin qillatin nahnu yawma id? Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Kata beliau, bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Iya. Jadi ini tanyakan dari sisi jumlah. Apakah jumlah kami sedikit? Jawaban Nabi tidak. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Tapi kalian ini seperti buih, bagaikan buih lautan. Bagaikan buih di air. Lihat ya, air itu kalau dia membawa apalagi airnya keruh, lautnya, kalau lautnya itu banyak kotoran, kemudian ada ombak-ombak, itu pasti banyak buih-buih yang kotor di ujungnya. Sama dengan air-air di sungai, di pinggir-pinggirnya itu banyak buih apabila sungainya itu kotor. Nah, buih itu banyak. Tapi buih ini asalnya dari hal yang kotor. Dia lemah sekali. Lemah sekali. Tidak memberikan pengaruh apapun. Ini pembahasan. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Iya. Dan ini fenomena yang dihadapi oleh umat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan lagi dari musibah lain yang menimpa umat ini. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa wibawa
terhadap kalian dicabut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Ini musibah yang lain. Karena umat ini dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan. Dan ini ciri dari umat. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu bir-ru'b masirata syahr." Masirata syahr. Kata beliau, dan saya ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh 1 bulan sebelum pasukan melakukan perjalanan. Dulu itu umat Islam 1 bulan sebelum Rasulullah tiba ke musuh sudah takut. Walaupun jumlah mereka banyak. Iya. Dan ini dari sebab pertolongan. Karena itu diantara manusia ada yang selalu mengukur di kehidupan sekarang ini seakan-akan sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, pertolongan itu harus dengan jumlah yang banyak. Mesti dengan banyaknya harta, banyaknya dari perbekalan dan persediaan. Dan itu tidak mesti. Iya. Walaupun itu disiapkan, tapi itu bukan kemestian. Bukan kemestian. Bukankah di perang Badar jumlah para sahabat hanya 313 bisa mengalahkan lebih dari 1000 orang? Iya. Dan itu di beberapa kejadian. Dan pernah sebagian di perang Hunain para sahabat mengalami kekalahan. Padahal jumlah mereka lebih banyak. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan di perang Hunain ketika banyak kalian itu membuat kalian ujub, maka banyaknya kalian tidak memberikan manfaat untuk kalian. Iya. Kenapa? Masuk padanya penyakit al-ujub ini. Dan ini penyakit al-ujub, ini dari penyakit yang bahaya menimpa umat. Merasa bangga dengan dirinya, ya, merasa dirinya aman, merasa aman dari makar, ya. Dia merasa tidak ada ancaman dari musuh-musuh. Padahal di dalam Al-Quran diterangkan di sana sini, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada engkau sampai engkau ikuti agama mereka. Dan Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dibenarkan di atas seluruh agama. Walaupun kaum musyrikin selalu benci. Kebencian kaum musyrikin tidak pernah terputus. Iya. Tidak pernah terputus. Karena itu ini kaidah yang harus dipahami. Dasar yang harus dipahami. Ya. Jadi adanya kelalaian ini, merasa bangga dengan jumlah, aman dari makar musuh, aman, merasa aman dari bahaya dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Ini semuanya sebab-sebab yang melemahkan umat ini. Ya, ketika ujub itu masuk, ini bahaya lain. Perhatikan ya, para sahabat jumlah mereka banyak di perang Hunain, dikalahkan. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan telah ada sebelumnya dari umat-umat yang telah berlalu. Ada seorang nabi, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, disahihkan hadis ini oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ada seorang nabi yang melihat umatnya yang sangat banyak. Lalu dia berkata, siapakah yang bisa mengalahkan umatku ini? Nah, ini kalimat mungkin gak sadar dia ucapkan, tapi ada bentuk dari apa? Ujub. Iya. Maka datang teguran dari Allah. Kamu pilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kamu dikalahkan oleh musuh. Kalian dan umatmu dikalahkan oleh musuh. Atau yang kedua, kalian dihancurkan antara sesama kalian sendiri. Maksudnya perang antara sesama kalian. Kemudian yang ketiga, kematian. Salah satu dari 3 hal, pilih. Maka Nabi ini meminta pendapat tokoh-tokoh di tengah umatnya. Mereka berkata, engkau adalah Nabi, engkau yang menentukan. Maka Nabi ini pun di dalam hadis dikatakan, wa kana idza hazabahumul amr faza'u ila shalah. Dan para nabi itu kalau mereka lagi menghadapi masalah yang sangat rumit, mereka bersegera melakukan salat. Maka beliau pun melakukan salat, memohon kepada Allah petunjuk. Dan akhirnya Nabi ini berkata, ya Allah,
Adapun kami dikalahkan oleh musuh, kami tidak sanggup menerimanya. Demikian pula kami tidak sanggup hancur antara sesama kami. Kami memilih kematian. Maka di hari itu meninggal dari umatnya, dari kaumnya 70.000 orang. Dari umatnya meninggal 70.000 orang langsung mati, meninggal di hari itu. Iya. Nah ini dasarnya kembali kepada apa? Suatu dosa di dalam syariat, ujub itu tadi. Iya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dari musibah yang menimpa umat ini. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa kepada kalian, dicabut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Ya, musibah yang lain. Penyakit al-wahan. Al-wahan itu dari sisi bahasa dimaklumi. Artinya lemah, kelemahan. Dan ketika ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mal wahan?" Apa itu al-wahan? Maka Rasulullah menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia dan takut mati ini dua jenis penyakit menimpa umat. Kenapa? Karena kejahilan asalnya. Karena kejahilan. Sebab kalau mereka terbimbing dengan ilmu, ilmu itu selalu mengarahkan untuk berani. Ilmu itu selalu mengarahkan seorang muslim itu untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Dan ilmu itu selalu mengarahkannya untuk mengagungkan kehidupan akhirat. Menjadikan akhirat itu hal yang paling terang benderang di dalam jiwanya. Dan menganggap remeh dari kehidupan dunia. Ini semuanya pengaruh dari ilmu. Tapi kejahilan inilah yang membawa seseorang itu untuk cinta kepada dunia. Terus cinta kepada dunia karena kejahilannya. Ya. Karena dia tidak punya ilmu, dia pikir dunianya ini segalanya yang bisa menyelamatkannya. Dia pikir dunianya ini segala kebahagiaannya. Padahal dia tidak mengerti bahwa kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah. Andai kata dia punya ilmu, dia belajar tentang keimanan, belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan belajar tentang hakikat dari kehidupan dunia yang sementara yang akan dia tinggalkan. Semua harta yang dia kumpulkan tidak akan dia bawa. Dan dia belajar kehidupan di alam kubur, dia belajar bagaimana kejadian di hari kiamat, dan dia pelajari tentang perjalanan manusia di hari kiamat yang hanya berakhir kepada surga dan neraka. Dia punya ilmu tentang hal tersebut, maka dia akan selamat. Iya. Maka kurangnya dari ilmu ini membuat kecintaannya kepada dunia itu besar. Membuatnya takut kepada kematian. Takut kepada kematian. Padahal kalau dia adalah orang yang punya ilmu, dia belajar, maka dia tahu bahwa dunia ini sementara. Setiap orang ada ajalnya. Setiap manusia ada batasan umurnya. Dan di batasan umur itulah dia harus bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di batasan umur ini pula ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dia hendaknya mempersiapkan kebaikannya, bekalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang berjumpa, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Iya. Ini kejadian ketika sakaratul maut. Begitu seorang didatangi oleh sakaratul maut,
Apabila dia seorang yang baik, seorang mukmin, didatangi oleh malaikat rahmat dengan malaikat yang harum, membawa kafan yang baik, ya, diperlihatkan tempatnya di sorga. Maka ketika itu dia cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta perjumpaan dengannya. Tapi sebaliknya, seorang kafir, dalam sebuah riwayat seorang munafik, ya, seorang yang fasik, apabila datang malaikat dengan wajah yang bengis, dengan bau yang tidak enak, diperlihatkan tempatnya di neraka, maka dia pun benci berjumpa dengan Allah. Allah benci perjumpaan dengannya. Ya. Jadi semuanya hal yang dihadapi di sakaratul maut itu buah dari apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Apa yang kita kerjakan sebelumnya. Amalan-amalan seseorang di situ yang menentukan. Maka perlu belajar yang baik. Ya, jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati ini sebabnya karena kejahilan. Karena itu dua penyakit ini dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat lain. Dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba, ya. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, memegang ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizara, kalian telah ridha dengan pertanian, bercocok tanam. Ya, beternak dan bercocok tanam itu tidak dilarang, tapi yang dicela di dalam hadis ini kesibukannya terhadap beternak dan bercocok tanam ini membuat lalai dari agamanya. Kemudian kata Nabi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau sudah kena empat ini, kata Nabi, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan diangkat kehinaan ini dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini empat penyakit sama. Yang pertama muamalah riba, yaitu dunia, ya, cinta peternakan dan pertanian ini dunia juga. Jadi tiga ini semuanya hubbud dunia. Meninggalkan jihad ini apa namanya? Ini benci kematian, karahiyatul maut. Ya. Jadi ini rincian penyakit sama artinya, cinta dunia dan takut mati juga. Akibatnya kalau terjadi, Nabi terangkan hal yang lain. Ya, semisal dengannya. Kalau di bahasa hadis Thauban, seperti umat ini seperti makanan, hidangan diperebutkan di atas meja oleh musuh-musuh. Ya. Kalau di hadits ini, Allah akan timpakan kepada mereka sebuah kehinaan, tidak akan diangkat. Tapi di hadits Ibnu Umar ada solusinya, diterangkan. Bagaimana mengangkat kehinaan itu? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Solusinya itu adalah ilmu. Kembali kepada agama artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita kembali Al-Quran dan Sunnah? Adalah dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Iya. Maka ini hadits-hadits dari Rasulullah SAW sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, semakin memperkuat maknanya, ya. Menjelaskan kepada kita obat yang pasti di dalam hal ini. Karena itu cinta dunia dan takut mati ini dari pengaruh kejahilan. Iya. Karena itulah dari sebab kejayaan umat ini mempersiapkan kekuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal yang kalian miliki untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Dan kekuatan itu terbagi dua. Ada kekuatan keimanan dan ada kekuatan dari sisi materi. Ya, ada kekuatan dari sisi manawi dan ada kekuatan dari sisi materi, persenjataan, kekuatan badan dan sebagainya.
Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami." Ketahuilah bahwa kekuatan itu melempar, maksudnya membidik panah atau melempar tombak. Itu kekuatan 3 kali diulangi oleh Nabi. Jadi harus ada dari kekuatan badan juga yang dikerjakan. Jadi persiapkan dari kekuatan. Ya. Dia memiliki dari kekuatan. Ya kalau hal tersebut berjalan misalnya di tengah manusia, ya di tengah sebuah masyarakat, ya sekarang dari bentuk melatih kekuatan dia berlari misalnya berenang, ini hal-hal yang umum ya. Tapi dalam hal-hal menggunakan persenjataan itu kembali kepada apa yang berjalan di sebuah masyarakat itu. Sebuah masyarakat misalnya dia senang bisa lomba memanah, dia ikut di hal-hal terkait dengan lomba memanah, nggak ada masalah. Ya, tapi pada perkara yang biasa lumrah berjalan di tengah manusia. Ya. Tapi kalau yang menjadi masalah lomba memanah itu diadakan oleh majelis-majelis taklim. Ini hal yang keliru. Ya. Hal yang keliru. Nah, pernah kita lihat di majelis-majelis ilmu dilakukan di tengah guru-guru kita. Kalau dia universitas, sekolah dan sebagainya itu ada terkait dengan aturan pemerintah, nggak ada masalah. Ya. Di tempat Syekh Mukbil rahimahullah di Yaman itu bebas senjata. Yaman dari dulu. Bersamaan dengan itu tidak pernah Syekh sama sekali ya membolehkan ada pelatihan bersenjata, menembak maupun yang lainnya di pondok pesantren. Sebab orang yang belajar bukan itu tugasnya. Orang yang belajar bukan itu tugasnya. Ya jangan berkaitan itu kan sunnah Nabi, orang memanah dan seterusnya. Ya kita tidak berselisih dalam hal itu. Makanya tadi saya katakan pada hal yang berjalan di tengah masyarakat tidak ada masalah. Ya, tapi ini bikin kesan bahwa dakwanya ini adalah dakwah yang senang untuk ya sedang melatih kekuatan, telah melatih ini, apalagi dikebarkan isu-isu nanti ada penyerangan dari pihak ini kita harus bersiap. Ini bukan dari dakwah ahli sunnah yang seperti itu. Ya, bercampur baur di dalamnya laki-laki dan perempuan dari hal-hal yang lebih cocok kepada hal yang mungkar dikategorikan. Karena itu harus dipisahkan. Ada hal-hal yang zahirnya kadang dia bagus seperti ibadah, tapi karena ditempatkan pada posisi yang salah, dia menjadi salah. Karena itu bid'ah 2 macam. Ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah namanya. Ada bid'ah hakikiyah memang tidak ada warna syariat padanya. Itu bid'ah hakikiyah. Dan ada bid'ah idhafiyah. Ada pendalilannya dari satu sisi, tapi dia lakukan di tempat yang tidak benar. Itu namanya idhafiyah. Iya. Dan ini bagi orang yang belajar itu adalah hal yang terang, hal yang jelas. Ya. Karena itu tadi saya terangkan, ikut-ikut tren di tengah manusia itu tidak bagus. Seorang dai itu punya ketegasan, dia punya ilmu, punya sabat. Dia berjalan di atas ilmu, bukan berjalan di atas apa yang diinginkan oleh manusia. Justru orang-orang yang belajar ini, orang-orang yang baru mengenal dakwah ini, dia baru mengenal sunnah, diarahkan kepada sunnah. Bukan kita ikut-ikut keinginan mereka pada hal-hal yang kadang terdapat pelanggaran syariat di dalamnya. Maka pada perkara yang sesuai dengan syariat tidak ada masalah. Ya. Dan itu bentuk dari muamalah yang bagus kepada manusia. Tadarruj di dalam dakwah, pendekatan billati hi ahsan. Jadi kaidah-kaidah semuanya jelas di dalam syariat. Maksud saya ini sudut-sudut di dalam pembahasan. Ya kita perlu mengetahui bahwa ilmu itu penting sekali dalam menata, di dalam memperbaiki, menjaga umat ini. Ya, pada hal-hal yang detail saja, dengan ilmu itu bisa terjaga umat itu dari fitnah, ujian dan cobaan. Fitnah, ujian dan cobaan. Karena itu jangan memasukkan ke dalam tubuh ahli sunnah sesuatu yang bisa mengkhawatirkan. Bisa mengkhawatirkan dan membahayakan orang lain. Padahal ahli sunnah tidak seperti itu prinsipnya. Tidak seperti itu prinsipnya. Iya. Misalnya masuk di dalam masalah. Ada sebagian orang yang menulis boleh memberi fatwa, boleh masuk pemilu. Iya. Ini pertama dalam tulisan memberikan fatwa boleh masuk pemilu, dia sudah berdusta atas nama ulama. Sebab tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan masuk pemilu secara mutlak. Itu tidak ada. Yang ada itu diperbolehkan di kondisi tertentu, di keadaan tertentu. Maka kalau ada yang memberi fatwa itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Fatwa di kondisi tertentu atau diikat dengan syarat tertentu. Diikat dengan syarat tertentu.
Kalau memasukkan hal ini kepada ahli sunnah, padahal mereka tidak memakainya kecuali di kondisi tertentu, ini keliru namanya. Menyibukkan manusia dengan hal yang bukan pada tempatnya. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Sebab ini dari bentuk ilmu, dan ilmu itu selalu menjaga. Ya, selalu menjaga. Kalau kita sudah masuk dalam seperti itu kaitannya banyak. Ya, bisa memancing hal yang lain. Wah, ini sudah mulai ikut politik. Ini politik itu selalu hubungannya dengan cinta dunia. Selalu hubungannya dengan cinta dunia. Sedangkan ini adalah sebab kelemahan umat. Ini penyakit, harus dipahami. Iya. Karena itulah Rasulullah SAW ketika menjelaskan dari penyakit ini adalah peringatan supaya seorang berhati-hati, jangan masuk ke dalamnya. Baik. Jadi kita kembali kepada cinta dunia dan takut mati. Ini pembahasan yang panjang, luas. Iya. Dan di tengah umat ini perlu memeriksa sejauh mana mereka telah dekat kepada akhirat. Bagaimana kedekatan keimanan mereka, dari kekuatan keimanan mereka yang menyebabkan takut mati itu tidak ada di hati mereka. Iya. Karena takut kematian ini kadang dia bisa menjadi tanda kemunafikan. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dan dia belum berperang, meninggal dan dia belum berperang, dan tidak mencita-citakan dirinya untuk berperang. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal belum berperang, dia wajar berkata, ya kan tidak ada jihad yang syar'i sekarang. Bagaimana saya mau berperang? Baik, ada yang kedua. Dan dia tidak mencita-citakan dirinya untuk berperang. Ya kalau ada jihad syar'i, misalnya pemerintah ya mengajak manusia untuk berjihad, ada jihad yang syar'i, dia tidak cita-citakan dirinya untuk ikut berjihad, ikut berperang, maka kata Nabi dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Jadi umat ini dari dasarnya tidak pernah dididik menjadi umat yang penakut. Dan ini dengan mempelajari ilmu. Apalagi kalau dia belajar dan belajar terus, akidah itu semakin baik untuk dirinya, dia naik ke tingkatan-tingkatan tinggi. Tingkatan-tingkatan tinggi itu bukan tingkatan orang yang mengkhawatirkan kematian lagi. Bahkan kadang dia rindu untuk mati. Iya, dia cinta kematian itu. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, wa as'aluka laddatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ini pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu. Karena itu kapan ilmu ini sudah hilang atau berkurang, kejahilan yang mendominasi, maka pasti muncul banyak penyakit di belakangnya. Termasuk penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iya. Dan di antara sebab pokok yang menyebabkan kelemahan di tengah umat ini adalah lemahnya keimanan, banyaknya dosa dan kemaksiatan, tersebarnya dari berbagai kesyirikan, bidah-bidah dan khurafat, dan jauhnya mereka dari jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ini 4 hal. Iya. Dari hal yang berbahaya. Lemah dalam keimanan, sedikit dalam amalan salih, atau banyak dalam dosa dan kemaksiatan, kemudian tersebar padanya kesyirikan, iya, bidah dan khurafat, serta jauh dari jalan Nabi SAW dan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam sebuah ayat di surah An-Nur ciri umat yang dijayakan itu. Siapa yang menghilangkan ciri-ciri ini, berarti itu sebab datangnya kelemahan, sebab kehinaan dan kerendahan di tengah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih. Ini 3 syarat ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian berkuasa di atas muka bumi, memapankan agama yang Allah ridhai terhadap kalian, dan Allah akan mengganti rasa takut kalian dengan rasa aman. Jadi ini 3 kejayaan yang akan dijanjikan, yang diberikan. Kemudian ditambah 2 syarat yang lain. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi sebab kejayaan ada 5 dalam ayat ini. Sebab kejayaan ada 5. Dan kejayaan yang mereka dapatkan ada 3 disebut dalam ayat. Mereka dibuat berkuasa di atas muka bumi, dimapankan agama yang Allah ridhai untuk mereka, dan rasa takut mereka diganti dengan rasa aman. Iya. Dan ini janji. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya, karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di bawah bayangan Ka'bah. Beliau memakai bantal. Ya, maka datanglah para sahabat mengeluhkan penderitaan yang mereka alami dari kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana man qablakum." Telah ada umat sebelum kalian. Salah seorang dari mereka itu ada yang diambilkan sisir dari besi, lalu digaruk punggungnya menembus daging-dagingnya sampai ke tulangnya. Dan di umat sebelum kalian telah ada orang diambilkan gergaji, diletakkan di dahinya, lalu digergaji membelah badannya menjadi 2. Tapi bersama dengan itu, hal tersebut semuanya la yamna'uhum an dinihim, tidak menahan mereka untuk berpegang dengan agama mereka. Kemudian Nabi bersabda, "Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasir ar-rakib min Hadramaut ila Sana'a wa la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanabi walakinnakum qaumun tasta'jilun." Kata beliau, demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini, menyempurnakan perkara ini untuk umat. Kejayaan pasti disempurnakan, itu janji. Sampai orang mengendarai kendaraannya dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti. Aman. Tidak ada yang dia takuti kecuali siapa? Kecuali Allah saja. Dan kecuali serigala-serigala yang dikhawatirkan menerkam domba-dombanya. Itu wajar ya, biasa orang takut serigala, namanya tidak ada penjaganya. Tapi kalau jalan aman dan semuanya itu sempurna. Tapi kata Nabi, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Ini masalah kita di tengah umat, tergesa-gesa. Iya. Merasa dia sudah buat sesuatu, melakukan sesuatu. Padahal dari salah satu pokok ibadah, seorang itu selalu memandang dirinya kurang. Jangan dia pernah merasa dirinya pernah berbuat sesuatu. Iya. Apalagi dia berbuat sesuatu untuk manusia, jangan dianggap dirinya pernah berbuat sesuatu untuk manusia. Ini hal yang paling bagus di dalam ibadah. Iya. Ru'yatut taksir. Dia selalu memandang dirinya itu kurang. Selalu memandang dirinya itu kurang. Ya, dan ini kaidah dalam penghambaan. Kalau tergesa-gesa sudah muncul, ini penyakit. Dan ini berbahaya. Karena itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Ketika terjadi musibah, ya, petaka, maka tidak disambut dengan hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Adanya misalnya umat Islam ditindas oleh musuh-musuh. Ini musibah atau bukan? Musibah.
Tapi tidak disambut hal tersebut dengan dia melakukan perkara-perkara yang di luar syariat. Melakukan demonstrasi, kemudian melakukan penyerangan ke sebagian, atau melakukan demo di depan sebagian kedutaan. Ya. Ini bukan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat. Bagaimana seorang itu bisa meraih dari pertolongan, dari kemenangan dengan bentuk tergesa-gesa? Tidak ada pijakan, tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan tidak ada di dalam kaidah kita itu untuk mencapai sebuah tujuan kita menghalalkan segala cara. Itu tidak ada di dalam agama kita. Itu kaidahnya orang Yahudi. Al-ghayatu tubarriru Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Kata mereka tujuan itu membenarkan segala wasilah untuk dipakai. Kalau kita dalam Islam tidak. Iya. Kita itu terikat dengan tuntunan dan syariat. Dibangun di atas tuntunan dan syariat inilah kita berjalan. Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf. Iya. Maka ketika terjadi kelemahan di tengah umat, jangan tergesa-gesa. Itu pasti akan diberikan dari kemenangan, akan diberi dari kemapanan, akan dibuat keamanan untuk mereka. Iya. Dan di dalam hadits yang lain dari Ubay bin Ka'ab riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i wat-tamkini war-rif'ati." Ya, fid din. Faman 'amila minhum 'amala ad-dunya lil akhirah, falaysa lahu fil akhirati min nasib. Beri kabar gembira untuk umat ini dengan as-sana, dengan kejayaan, ketinggian, ya, terangkat, dan mereka dimapankan di atas muka bumi. Beri kabar gembira. Diingatkan syarat di belakangnya. Lagi-lagi ada syaratnya. Siapa di antara mereka yang beramal akhirat, siapa di antara mereka yang beramal dunia untuk meraih akhirat, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat kelak. Ditambih tentang ikhlas dan tauhid untuk sampai kepada syarat kejayaan dan keamanan itu. Karena itu di ayat di surah An-Nur yang saya bacakan tadi, itu ada 5 syarat dari syarat-syarat kejayaan umat. Siapa yang meluputkan 5 syarat, sebaliknya itu adalah sebab kelemahan, sebab kehinaan yang bisa menimpa umat. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah amalan salih, yang ketiga adalah tauhid, yang keempat adalah menjauhi segala kesyirikan, dan yang kelima adalah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan orang yang beriman. Ini keimanan ya. Amanu minkum. Kalian waktu itu siapa? Kalian ketika ayat ini turun, siapa yang hidup? Nabi dan para sahabatnya. Dan ini diantara dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jalan para as-salaf, mengikuti jalannya para sahabat. Sebab mereka adalah barometer untuk kejayaan umat. Harus diikuti jalannya para sahabat. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Di akhir ayat, ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. La yusyrikuna bi syai'an, mereka tidak berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Iya, ini sebab-sebab kejayaan. Dan kita lihat ketika ditelantarkan, dari situlah datangnya berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat ini. Dari situ datangnya berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat ini. Iya. Kita lihat ya dari keimanan. Dan ini semuanya dasarnya adalah ilmu syar'i. Semua dasarnya adalah ilmu syar'i. Kejayaan ini. Dan berpaling darinya, dari petaka yang musibah yang menimpa itu semuanya dasarnya dari kejahilan. Dasarnya dari kejahilan. Jadi orang-orang yang beriman disyaratkan keimanan. Keimanan itu dimaklumi. Ya, ada yang terkait dengan ucapan lisan, amalan hati, dan amalan dengan anggota badan. Keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Iman itu pokoknya ada 6. Keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan buruk. Iman itu bercabang-cabang. Banyak cabangnya, lebih dari 70 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan ini 3 contoh ya, walaupun keimanan itu banyak. Ya. Dan kalau
Kalau dicabang dari contoh-contoh ini akan banyak cabang yang lain. Misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, ada batu. Kita singkirkan. Nah, ini bagian dari keimanan. Kenapa? Sebab itu dari kecintaan kepada saudara, dari kecintaan dari berbuat kebaik kepada manusia, itu bagian dari keimanan. Bagaimana pula kalau dia menyingkirkan dari agama ini hal yang jelek? Ada bidah-bidah, ada khurafat, dia bantah, dia terangkan kesesatannya, dia terangkan tentang bahayanya. Maka itu amalan yang lebih besar. Karena itu oleh para ulama dianggap itu sebagai jihad fi sabilillah. Sebagai jihad fi sabilillah. Karena itu kemungkaran tidak didiamkan, tapi diobati, diperbaiki, dan dijelaskan. Sebab kemungkaran kalau dibiarkan, itu adalah salah satu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Baik, jadi keimanan dan amalan salih. Amalan salih begitu berkurang, pasti dia jatuhnya ke dalam dosa dan maksiat. Ya, jatuhnya ke dalam perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Padahal ada amalan yang salih. Dan amalan salih kata para ulama itu adalah amalan yang terkumpul padanya 3 syarat. Yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang bertauhid. Dan yang kedua, dia ikhlas dalam melakukan amalannya. Kemudian yang ketiga, amalan ini dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Kalau terpenuhi 3 syarat, baru disebut sebagai amalan salih. Sebagai amalan salih. Ya'budun ini, mereka beribadah hanya kepadaku. Ini tauhid. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pokok-pokok agama ya. Keimanan, amalan salih, tauhid. Ya. Nah, subhanallah, tauhid itu kalau kita bahas salah satu dari pembahasannya, itu satu pembahasan kadang itu adalah sebab kemenangan untuk umat, sebab kejayaan. Apalagi dia perhatikan seluruh dari mana tauhid. Iya. Seluruh dari mana tauhid. Perhatikan ya, dari tauhidnya para sahabat yang menyebabkan mereka dimenangkan. Mereka hanya percaya kepada Allah, tawakal kepadanya. Maka Allah berikan kemenangan kepada mereka di Yaumul Ahzab. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlan lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan seterusnya dari ayat-ayat di surah Al-Imran. Para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang kaum musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi yang bersatu padu di Yaumul Ahzab itu ingin menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini berkata kepada para sahabat, lihatlah seluruh manusia sudah berkumpul. Ya, sudah bersatu padu. Maksudnya seluruh manusia tadi orang kufar. Manusia yang pertama tadi kaum munafikin ya, yang menggombosi. Ya, maka para sahabat berkata apa? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bertambah keimanan. Ya. Dan mereka berkata, Allah lah yang mencukupi kami dan dialah tempat kami bergantung. Nah, ini tauhid namanya dan keimanan. Sebab kekuatan dan kemenangan. Iya. Dan ini mewarnai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Demikian pula dari amalan saleh itu banyak dari amalan-amalan saleh yang ditelantarkan oleh umat. Dan disinilah pentingnya mengajarkan sunnah. Seorang itu mempelajari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji dan mempelajarinya supaya dia mengenal hal yang disyariatkan. Dia sebarkan dengan baik. Ya. Diterangkan dengan indah ke masyarakat. Diajak manusia itu kepada hal yang baik. Dengan hikmah dan bijaksana. Dengan hikmah dan bijaksana. Di sini ada 2 golongan ya. Ada yang menyepelekan, ada yang berlebihan. Ya. Ada yang menyepelekan, ada yang berlebihan. Ada yang kadang pada sebagian dari sunnah dia bergampangan dengannya. Bergampangan. Bisa diajak dia ini tapi dia bergampangan. Ada yang ekstrim, berlebihan dalam hal tersebut. Harusnya dia lembutkan untuk orang. Dia harusnya bertahap pelan-pelan. Tapi langsung dipaksakan pada sesuatu yang menyebabkan orang-orang itu ya tidak menerimanya, terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan ini yang menyebabkan berbagai kasus di berbagai tempat, dari penyegelan masjid-masjid, boikotan dan sebagainya.
Karena sebagian orang yang memang tidak ada hikmah di dalam berdakwah, kurang di dalam memahami dari seluk-beluk dari syariat ini. Ya. Tidak cukup seorang itu hanya mengenal dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Dia pandai membaca kitab bahasa Arab. Dia perlu mengambilnya dari para ulama supaya melihat orang-orang yang punya akal yang lurus, orang yang punya kebijaksanaan di tengah manusia. Terus dia harus mengerti juga dari maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan, supaya dia mengerti asal syariat itu diletakkan untuk apa. Ya, bukan hanya memahami manis dan pahitnya saja, tapi dia harus mengerti syariat itu diletakkan untuk apa. Itu namanya maqasidus syariah. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Laisal faqih alladhi ya'rifu asy-syarra minal khair. Innamal faqih alladhi ya'rif khairal khairaini wa syarral syarrain." Orang yang punya fikih itu bukan orang yang sekedar pandai membedakan ini baik ini buruk. Tapi orang yang fikih itu dari dua yang baik dia pandai memilih yang terbaiknya. Dan dari dua yang buruk dia pandai menentukan yang paling buruknya yang mana, sehingga dia tinggalkan yang paling buruk. Kalau dia dihadapi pada kondisi harus memilih dari salah satu dari dua keburukan, dia ambil yang paling sedikit keburukannya. Itu baru fikih namanya. Itu baru pemahaman. Iya. Itu baru pemahaman. Karena itu umat ini perlu dididik dengan pendidikan-pendidikan kembali kepada jalan para sahabat. Dan inilah poin yang ditekankan di dalam ayat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian para sahabat. Ya, kembalinya dengan mengikuti jalan para sahabat. Sebab keluar dari jalan para sahabat ini menyebabkan banyaknya kerancuan. Ya. Muncul orang-orang yang keliru di dalam memahami ilmu, keliru di dalam mendudukkan dari ilmu syariat itu. Karena itu mengikuti jalan para sahabat ini sebab kejayaan di tengah umat. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, dan Imam Malik mengambil ucapan ini dari gurunya Rabi'ah. Dan Rabi'ah gurunya dikatakan oleh Imam Malik, tiap kali duduk di majelis dia mulai dulu dengan ucapan itu kepada murid-muridnya. Beliau berkata, la yuslihallahu akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki akhir dari umat ini kecuali dengan hal yang generasi pertamanya menjadi baik dengannya. Jadi umat ini kalau ingin baik, ikuti apa yang membuat generasi pertama menjadi baik. Kalau akhir dari umat ini ingin berada di atas kebaikan, ingin berada di atas kejayaan, maka ikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini simbol petunjuk para sahabat, simbol kejayaan umat. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, iya, Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka kaum musyrikin beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka telah mendapat petunjuk. Dijadikan keimanan para sahabat sebagai barometer petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang keluar dari jalannya para sahabat. Allah berfirman di surah Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan membiarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Baik. Jadi ini sudah 5 hal terkait dengan tauhid, kesyirikan. Ini dari hal yang menyedihkan di tengah umat kita. Banyaknya kesyirikan yang terjadi di tengah umat. Iya. Banyaknya kesyirikan yang terjadi di tengah umat. Kuburan-kuburan yang diagungkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ya. Karena itu sangat heran ada orang-orang yang meratapi, menangisi umat terdolimi, dibantai di sana sini, tapi dia tidak melihat apa sebab-sebab yang menyebabkan umat ini memperoleh dari kejelekan itu. Ya. Dan kalau dilihat di tengah mereka itu banyak sebab-sebab yang harus diperbaiki. Disitulah pentingnya kita menasihati, menguatkan mereka dari sisi maknawi. Ya, selain daripada mendoakan untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan itu adalah hal yang baik.
Ya, bukan dengan melakukan hal-hal yang di luar batasan, bukan dari kemampuan kita. Arah kebaikan itu bermula dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Kemudian ada ayat-ayat yang lain. Ini sudah di akhir dari waktu kita. Saya tutup dengan sebuah ayat atau dua ayat di surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannakum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa yang menolongnya. Dan sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iya. Perhatikan ayat ini ya, luar biasa. Janji dari Allah. Allah pasti akan menolong siapa yang menolongnya. Luar biasa bahasanya. Allah itu Maha Kaya. Tidak perlu kepada siapapun dari manusia. Tapi bersamaan dengan itu dibahasakan menolong Allah. Saking besarnya anjuran untuk hal tersebut dan besarnya pahala. Iya. Padahal Allah telah berfirman, "Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, tapi dipanggil dengan seruan menolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Sungguh Allah akan menolong siapa yang menolong. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Siapa itu yang ditolong ini? Yaitu orang-orang kalau mereka diberi kemapanan di atas muka bumi, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini dua hal. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Iya. Kenapa terjadi kelemahan di tengah umat? Salatnya tidak beres. Iya. Salatnya tidak beres. Jangankan meninggalkan salat. Orang yang sering terlambat hadir salat saja itu dari sebab kelemahan di tengah umat membuatnya terakhir. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah." Hatta yu'akhkhiruhumullah. Terus-menerus ada sekelompok kaum, mereka itu terlambat menghadiri salat berjamaah sampai Allah mengakhirkan mereka. Gara-gara dia terakhir, terlambat datang, dibalas dengan hal yang sama, dibuat terakhir urusannya, dibuat terlambat urusannya. Ya. Mungkin kalau dia anak muda mau menikah, dibuat terlambat dia menikah gara-gara terlambat ada sholat. Mungkin kalau dia seorang pebisnis, ada proyek, terlambat urusannya gara-gara apa? Terlambat hadir sholat. Umat kalau mulai seperti ini gayanya diakhirkan terkait dengan sholat. Ini bukan masalah, bukan meninggalkannya, dia terlambat dalam mendatanginya. Iya. Karena itu yang dicela terhadap sholat itu bukan khusus pada orang yang tidak melakukannya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi setelahnya, mereka menelantarkan salat, bahasanya menelantarkan salat, mengikuti syahwat. Akhirnya mereka mendapati kesewenang-wenangan. Ada yang menafsirkan ghayyan itu nama dari nama api neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Demikian pula mengeluarkan zakat. Zakat ini dari sebab kekuatan umat, kejayaan mereka. Kapan ditelantarkan? Maka ini dari sebab datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu berbagai hadits, ya, ancaman siapa yang tidak mengeluarkan zakat dan bagaimana ketika zakat itu ditahan, ya, maka sebab paceklik, tidak turunnya hujan dan berbagai musibah di tengah umat. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga yang lemah di tengah umat. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Tidak adanya orang-orang yang punya ilmu, dia tahu apa yang mungkar itu mungkar, apa yang ma'ruf itu ma'ruf. Ada yang memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Pembiaran, cuek. Ya. Seakan-akan tidak ada urusan dengan orang lain. Ini semuanya adalah hal yang menunjukkan lemahnya persaudaraan, lemahnya kecintaan kepada saudaranya. Dia kata dia cinta kepada saudaranya, maka dia akan melarang saudaranya itu untuk jatuh di dalam dosa kemaksiatan, sebagaimana dia akan mencegah orang yang mau jatuh ke dalam jurang. Iya.
Dan ini semuanya dari konsekuensi di belakang persaudaraan. Baik. Dan di antara sebab yang melemahkan umat ini adalah perpecahan dan perselisihan. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, mereka keluar dari ketaatan kepada para ulamanya. Iya. Dan dari sebab yang melemahkan umat ini, sedikitnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan sedikitnya mereka di dalam beribadah. Dan di antara hal yang melemahkan umat ini adalah sedikitnya ta'awun di atas bir, di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan di antara hal yang melemahkan umat ini adalah kurangnya penerapan di dalam menerapkan Islam secara keseluruhan. Ya, dalam bentuk zahir maupun batin, ucapan maupun amalan. Ya, di antara hal yang menyebabkan lemahnya umat ini, hilangnya semangat yang tinggi, al-himmatul aliyah. Dan di antara hal yang melemahkan umat ini, ya, mereka kurang kepercayaan kepada dirinya, banyak bersandar kepada musuh-musuh, senang mengambil keperluannya dari musuh. Ya. Misalnya kita di negeri ini, kita punya keahlian, banyak kepandian, bisa memproduksi apa saja. Tapi luar biasa, lebih senang mengambil daripada orang-orang dari kafir daripada dia memproduksi sendiri. Dan ini dari sebab kelemahan di tengah umat. Dan dari hal yang melemahkan umat ini adalah menyibukkan diri dengan segala hal yang menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya poinkan beberapa poin ya. Di akhir saya nggak bahas terlalu luas. Dan masih ada poin-poin lain yang belum disebutkan. Tapi ini gambaran-gambaran ringkas untuk tema kita di hari ini tentang sebab-sebab kelemahan umat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat, solusi dan gambaran bagaimana kita memperbaiki, memberikan sumbansi yang bagus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini, khususnya untuk kita sendiri kaum muslimin di negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Wallahu taala a'lam.